Salam Rahayu, tetap di Surya Channel aku. Di kesempatan video ini saya akan membahas tentang Satrio Piningit dan Ratu Adil. Nah, ini lagi marak sekarang ini di masyarakat, khususnya Pulau Jawa. Banyak yang mengaku-ngaku dia adalah seorang Satria Piningit ataupun Ratu Adil. Nah, ini kita akan membahas dan menjelaskan siapakah sebenarnya Satria Piningit tersebut. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman semua bila channel ini berkesan untuk sampai semua dan bisa memberi pengetahuan sampai semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan, yaitu siapa sebenarnya Satria Piningit tersebut. Sebenarnya kita nggak usah berpikir goib ataupun nggak usah mengarang sesuatu yang tidak ada, mengatasnamakan spiritual atau apa gitu. Kita berpikir secara logika saja. Kita sebagai penerus bangsa kan, kita berpikir secara logika. Satria itu kan seorang pejuang yang rela membela tanah airnya ataupun negara ataupun bangsanya. Dan Piningit itu dalam Jawa yaitu masih disembunyikan ataupun masih dibatasi ruang geraknya. Nah, berarti sebenarnya Satria Piningit itu di dalam era sekarang ini sudah ada sebenarnya, orangnya itu sudah ada. Yang namanya Satria Piningit tidak mungkin satu. Kalau satu itu raja. Kalau Satria itu tidak mungkin satu. Satria itu banyak. Bahkan semua bisa menjadi kesatria. Dia mau berjuang atau tidak. Soal di Piningitnya ini bisa lepas. Dia mau memerdekakan dirinya sendiri atau tidak. Dia mau keluar dari belenggu yang selama ini membelenggu dirinya sendiri atau tidak. Entah itu ketakutan, pemikirannya, ataupun belenggu-belenggu aturan dari keyakinannya sendiri. Nah, yang dinamakan Satrio Piningit adalah sesosok pejuang yang masih terbelenggu di dalam dirinya sendiri. Nah, di saat ini nanti dia mau melepas belenggunya dan hidup memerdekakan dirinya sendiri. Nah, itulah dia Satria Piningit yang sebenarnya. Jadi bukan satu, tapi nanti akan banyak. Nah, di saat Satria Piningit ini sudah muncul, pastilah akan muncul juga yang namanya Ratu Adil. Itu seorang pemimpin yang bisa memberi kemakmuran untuk semuanya. Itu pasti, dia pasti akan muncul. Karena apa? Dia sudah bisa memerdekakan dirinya sendiri, bisa melepas belenggu-belenggu yang ada pada dirinya sendiri. Makanya di saat dia menjadi seorang ratu ataupun pemimpin, dia nanti pasti akan bisa memakmurkan kehidupan orang banyak. Jadi sebenar-benarnya namanya Satrio Piningit itu sudah ada. Tergantung dia mau bangun atau enggak. Dia mau memerdekakan dirinya sendiri atau enggak, mau melepas Piningitnya ini atau enggak. Kalau itu benar-benar mau dilepas, berarti dia sudah siap memperjuangkan terutama kemerdekaannya sendiri dan orang lain. Nah, disinilah sang sebenarnya Satria Piningit itu muncul. Nanti akan banyak bermunculan sosok-sosok satria-satria yang akan mempertahankan ataupun membela tanah kelahirannya sendiri, membela adat budayanya sendiri, memunculkan kembali ajaran-ajaran leluhurnya sendiri. Nah, disinilah satria yang sebenarnya itu. Jadi jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh, apalagi sampai mengaku. Ada yang mengaku-ngaku saya Satria Piningit, saya Ratu Adil. Kita pikir secara logika saja, apa yang sudah dia kerjakan untuk, tidak usah luas-luas negara lah, untuk dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, ataupun kotanya lah, tidak usah banyak. Apa yang sudah dia kerjakan? Kalau dia tidak bisa memberi apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri aja susah, kenapa kita harus percaya?
Nah ini pola pikir kita, makanya jangan kebawa rasa. Di saat rasa sampean terbawa, agar sampean itu mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita inilah satria-satria Piningit, apalagi kalau di tanah Jawa ini yang bermunculan fenomena satria Piningit ini tanah Jawa. Karena yang ada nama satria Piningit itu tanah Jawa. Ya kitalah anak-anak Jawa ini satria Piningit. Kita mau keluar atau enggak dari belenggu yang membelenggu diri kita sendiri, yang membuat kita menjadi sebuah perdebatan, kita menjadi cekcok dengan saudara sendiri. Bahkan kita mau menghilangkan budaya dan adat kita sendiri. Kita mau ndak lepaskan semua itu. Kita merdeka, kita hidup sebagai orang Jawa yang mempunyai adat istiadat, angga ungguh, toto kromo. Nah, budaya yang sebenarnya itu yang sekarang sudah hilang, sudah dianggap kampungan oleh kitanya sendiri, oleh orang Jawa sendiri. Ini sudah dianggap kampungan, kata. Tradisi-tradisi dianggap sudah tidak sesuai. Kalau ini terus berterusan, kapan satria Piningitnya akan muncul? Tidak mungkin muncul. Kalau cuma satu orang, mana mampu dia mengembalikan kebudayaan Nusantara? Tidak akan mampu. Nah, satria-satria ini nanti yang sudah bermunculan ini dan akan berkumpul dan sama-sama mengembalikan kembali ajaran leluhur, mengembalikan kembali adat istiadat leluhur. Nah, di saat orang sudah mengenal adat, tata krama, dan menghargai antara sesama, di saat jadi pemimpin dia nanti itu akan memunculkan yang namanya Ratu Adil tadi. Pasti adil, karena dia mengetahui gimana rasanya di bawah dan gimana rasanya sebagai pemimpin. Di saat seorang pemimpin mampu mengetahui apa yang dimau oleh bawahannya atau yang di bawah sekali masyarakatnya, dia tahu keluh kesahnya masyarakat, dia pasti akan memberi keadilan kepada masyarakatnya. Tapi kalau sudah tidak mau tahu, yang penting saya di atas, tidak akan terwujud yang namanya kemakmuran untuk seluruh Nusantara ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luaran sana banyak oknum-oknum yang mengaku satria Piningit lah atau adil lah, itu jelas fake, bohong. Dia hanya mengaku dan butuh pengakuan. Karena satria-satria Piningit yang sebenarnya adalah kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai penerus tanah Jawa ini dari leluhur-leluhur kita. Di saat kita mau melupakan seluruh peninggalan adat istiadat leluhur, maka tidak akan pernah muncul yang namanya satria Piningit. Tapi selama kita mau memperjuangkan adat budaya, peninggalan leluhur kita, serta melestarikannya, disitulah satria Piningit sebenarnya muncul dan hidup kembali kebudayaan Nusantara. Sekian dari saya, Surya Lawu. Terima kasih atas perhatian sampean semuanya. Tetap berpikir, gunakan logika sampean agar sampean menemukan titik kejernihan dalam pikiran sampean dan tidak mudah heran serta tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Karena sekarang banyak sekali semua oknum berkedok, memiliki kedok, berpakaian rapi, berpakaian seperti orang yang sangat terhormat, tapi kenyataannya dia akan menyesatkan banyak orang. Terima kasih dari saya, Surya Lawu. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila video ini memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Kita kembalikan, kita lestarikan budaya dan peninggalan leluhur kita masing-masing di daerah masing-masing, dimanapun tempatnya. Kita wajib melestarikannya karena kita adalah anak cucu dan penerus bangsa ini. Terima kasih dari saya, Surya Lawu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.